Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Amalia. Saya dari RPLPGSD STKIP Muhammadiyah Kuningan. Hari ini saya akan memaparkan tugas individu dari mata kuliah Micro Teaching. Dosen pengampu Bapak Irfan Fajrul Falah MPD dengan tugasnya yaitu membuat video pembelajaran. Adapun video pembelajarannya, mari kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan kalian. Perkenalkan, saya Ibu Putri akan menemani kalian belajar dari rumah. Nah, yuk kita sama-sama kita belajar ya. Tapi sebelum itu Ibu ingatkan kalian untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan cara selalu wajib menggunakan masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Cuci tangan secara rutin, gunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Dan pemeriksaan suhu tubuh nih sebelum memasuki area sekolah. Hindari berjabat tangan, selalu jaga jarak, dan jaga kesehatan dengan asupan makanan bergizi dan berolahraga. Tapi yang paling kalian ingat itu adalah 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, langkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya, yang beragama Islam. Yuk kita baca doa bersama-sama dengan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar kalian pelajaran kelas 3 semester 1. Temanya itu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, subtema ciri-ciri makhluk hidup, yaitu subtema 1. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar? Harus tetap semangat ya kita belajarnya. Nah, kalian harus tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk siapkan alat tulisnya dan lembar jurnal ataupun buku tulis agar ketika nanti buku itu menjelaskan, kalian langsung segera mencatatnya. Ya, yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke. Makhluk hidup. Lihat gambar ini ya. Coba di gambar ini ada apa saja makhluk hidup yang kalian ketahui. Ada pohon, itu termasuknya apa? Ada pohon, rumput, bunga. Ya, itu termasuknya jenis tumbuhan. Lalu ada anak-anak yang lagi bermain. Nah, itu makhluk hidup jenis manusia. Ada sapi, ada kambing, ada burung ya, angsa, ayam, kupu-kupu. Nah, itu termasuk hewan. Makhluk hidup diantaranya yang ada di sekitar kita nih. Kalian pernah lihat nggak binatang apa ini ya? Ya betul, itu binatang. Bukan kadal, tapi itu cicak. Ada yang tahu lagunya? Nah, kita nyanyikan bersama-sama dulu ya. Sebelum kita masuk pembelajaran yang lebih jauh, kita nyanyi bersama-sama dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke,
sudah. Nah, kita coba untuk mengenal pola irama dari lagu Cicak-Cicak di Dinding. Lihat ya, di sini ada bukan not ya, ini namanya persegi-persegi. Nah, ketika kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding, itu sebetulnya ada pola iramanya. Nah, kita lihat di sini ada kotak yang tidak terlalu panjang, berarti nadanya cukup pendek dinyanyikannya ya. Contohnya ta 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 ta. Nah, kalau dalam lagu Cicak-Cicak di Dinding berarti cicak-cicak di dinding. Dan kotak-kotak selanjutnya menunjukkan nada pola irama berikutnya. Nah, kalian sudah paham ya, pastinya nanti bisa ikuti di rumah sesuai dengan pola irama ini bersama ayah dan bunda kalian. Nah, dari lagu tersebut kita bisa mengetahui nih ada makhluk yang namanya makhluk hidup hewan cicak. Dari lagunya, cicak itu hidupnya di darat apa di laut ya? Ya, cicak hidup di darat. Cicak bergerak merayap di dinding. Lalu makanan cicak apa? Makanan cicak itu nyamuk. Cicak suka memutuskan ekornya. Nah, ekornya diputuskan ini ketika dia merasa ada ancaman. Jadi gambarnya tuh lihat tuh, ekornya diputuskan. Namanya setiap makhluk hidup pasti ketika dia terasa terancam, otomatis dia akan menjaga dirinya agar tidak terserang oleh lawannya. Salah satu bentuk perlawanan dari cicak yaitu dengan cara memutuskan ekornya. Nah, selain cicak ada lagi nih hewan lain yang hidup di air. Kira-kira apa ya? Ikannya lagi melongo. Itu adalah gambar ikan. Ikan hidup di air. Ikan bergerak dengan cara berenang. Kalau tadi cicak dengan cara merayap, kalau ikan dengan cara berenang. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah. Di sini ada perbandingan antara hewan cicak dengan ikan. Kalau cicak itu dapat tentunya namanya makhluk hidup pasti dapat bergerak ya, tapi bergerak dengan cara merayap. Cicak juga membutuhkan makanan. Salah satu makanannya apa tuh? Nyamuk. Ya, cicak bernafasnya menggunakan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Oleh karena itu, cicak bisa menempel di dinding. Nah, sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Ikan bernafas menggunakan insang. Jelaskan anak-anak, jadi terdapat perbandingan antara hewan cicak dan hewan ikan. Tapi ada persamaannya loh antara hewan cicak dan ikan. Apa ya? Dari proses perkembangbiakannya mereka sama-sama bertelur. Oke. Nah, ini dia ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu sudah pasti bernafas. Makhluk hidup itu pasti bergerak. Dan makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Makhluk hidup itu tentu berkembang biak. Oke, nah, makhluk hidup ciri-cirinya tadi ada bernafas, berkembang biak, bertumbuh, makan, minum. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Kita bahas satu-satu ya dari yang bernafas. Bernafas. Makhluk hidup bernafas itu manusia bernafas menggunakan paru-paru.
tumbuhan menggunakan stomata. Sedangkan hewan salah satunya dari ikan dengan insang, dan dua itu serangga menggunakan trakea. Jadi ikan menggunakan insang dan serangga menggunakan trakea. Manusia sudah pasti umumnya menggunakan paru-paru, dan tumbuhan menggunakan stomata. Tapi hewan tuh, untuk hewan mereka mempunyai banyak jenis pernafasan. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan trakea, ada yang juga menggunakan kulit. Jadi kalau untuk hewan bermacam-macam ya anak-anak. Makhluk hidup bergerak, sudah pasti ya, makhluk hidup itu pasti bergerak atau berpindah tempat. Yang tadinya kanan ke kiri itu bergerak, melambai-lambaikan tangan juga sama, itu bergerak. Nah, manusia pada umumnya berjalan, berlari menggunakan kaki. Sedangkan tumbuhan bergeraknya itu dengan bantuan angin. Tidak ada tumbuhan yang tiba-tiba gerak sendiri. Jadi tumbuhan itu bergerak dengan bantuan angin. Sedangkan hewan seperti ikan menggunakan siripnya untuk bergerak dan ekornya untuk membelokkan ikan ke kanan dan ke kiri. Sedangkan burung bisa bergerak, bisa menggunakan kaki dan juga terbang menggunakan sayapnya. Nah itu ya. Lanjut lagi ya ke makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Tentunya ya, yang namanya makhluk hidup itu pasti butuh makan dan minum untuk tumbuh dan berkembang. Ketika makhluk hidup tidak makan dan minum, mereka akan lemas dan lama-lama akan punah. Manusia makan dengan lauk pauk, minum dengan air. Sedangkan tumbuhan dengan proses fotosintesis, dan hewan ikan dengan makanan pelet atau cacing, ya, cicak memakan nyamuk. Dan ada macam-macam lagi hewan, seperti hewan karnivora, pemakan daging, herbivora, pemakan tumbuhan, omnivora, pemakan segalanya. Seperti ayam itu omnivora, dia bisa makan cacing, juga bisa makan tumbuhan atau biji-bijian. Jadi untuk hewan tuh banyak sekali gitu. Kalau untuk manusia pada umumnya mereka juga omnivora, pemakan, bisa makan daging ayam, bisa makan sayuran. Tuh. Kita lanjut. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Nah, makhluk hidup itu pasti tumbuh dan berkembang. Ketika tumbuh berarti ada proses pertumbuhan dari kecil menuju besar. Dan berkembangnya itu artinya pola pikirnya itu berkembang ya. Tadinya anak kecil sukanya permen, jadi udah besar lebih suka jajanan burger atau yang lainnya. Sedangkan untuk hewan dan yang lainnya juga tumbuh dan berkembang karena salah satu dari makhluk hidup. Oke, kita lihat di sini manusia, tumbuhan, dan hewan. Tuh, lihat ya. Di sini manusia itu berawal dari bayi, anak kecil, balita, terus jadi usia sekolah, usia kuliah, kerja, dan menjadi manula. Sedangkan tumbuhan itu berawal dari biji, lalu tumbuh menjadi kecambah, lalu lanjut lagi menjadi tumbuhannya. Dan ikan, salah satu jenis hewannya itu, ibu ambil contoh ikan. Kalau ikan itu berasal dari telur, lalu telur jadi ikan-ikan kecil dan ikan dewasa. Nah ini namanya berkembang biakan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini telur apa ya? Nah ini namanya adalah telur ikan. Telur ikan ini jumlahnya ribuan. Ikan pada saat menetaskan telurnya jumlahnya sangat banyak, bahkan mencapai ribuan. Nah, kalian tahu tidak ya cara membaca angka ribuan? Ketika ada 1000 telur ikan, bagaimana membaca angka 1000 itu? Oke, kita coba. Nah, perhatikan angka berikut ini. Ada angka 1, 3, 2, 5.
Di situ terdapat 4 digit angka. Dalam 4 digit angka ini terdapat angka satuan, angka puluhan, dan angka ratusan, serta angka ribuan. Pada kelas sebelumnya kalian mempelajari tentang bilangan ratusan, tapi sudah kelas 3 ini kalian akan mempelajari bilangan yang ribuan. Kita klasifikasikan dulu dari bilangan satuannya ya. Jadi dimulai dari yang paling belakang. Satuannya itu ada angka 5 dan angka 2 ini menempati puluhan, angka 3 ini menempati ratusan, dan angka 1 menempati ribuan. Ketika dibaca, ini ditulis ribu itu menjadi 1000. 300 ditulis 300. 20 ditulis lagi 20. 5 ditulis 5. Sehingga ketika kita membaca 1, 3, 2, 5, 4 digit ini, berarti membacanya adalah 1325. Ingat ya, kalau ada 4 digit bilangan, 2, 3, 4, ada 4 digit bilangan itu adalah masuk dalam ribuan. Sehingga kita tuliskan dimulai dari 1325. Paham ya Nana? Kita coba dengan soal berikutnya. Nah, bacalah banyaknya jumlah telur ikan di bawah ini. Lihat di sini ada angka berapa itu? Angka 1000. Dibacanya bagaimana? Nah, dibaca 1000. Lalu yang kedua ada angka 2 dan 0-nya 3 di belakang. Berarti dibaca 2000. Nah, sekarang bagaimana? Ada angka 2 ribuan dan 2 satuan. Kita tetap tulis 2-nya ya, 2000 dan satuannya di belakang. Jadi 2002. Gitu. Ingat dibaca depannya dulu ya, 2002. Lalu ada angka 2000 dengan angka puluhan, yaitu puluhannya itu 20. Berarti 2020. Selanjutnya dibaca apa nih? Gampang ya, seperti tahun sekarang, 2021. Selanjutnya, ya ini yang rada susah nih. Ada 2 ribuan, lalu 300-an, 4 puluhan, dan 5 satuan. Dibaca ya 2345. Mudah ya, kalian bisa mempelajari angka-angka tersebut. Nah, angka-angka tersebut nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut bersama ayah ibu kalian. Dan kalian juga ketika nanti dikasih uang jajan, kalian tidak bingung ini uang berapa. Itu ya Nana. Oke, kita masuk ke kesimpulan hari ini. Nah, tadi pertama-tama kita sudah belajar tentang pola irama. Oke, kita sudah belajar tentang pola irama. Kita belajar tentang pola irama lagu apa tadi? Lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ketika cicak A-nya ada 2, maka dibacanya atau dinyanyikannya lebih panjang. Cicak-cicak di dinding. Itu ya. Selanjutnya kita belajar apa lagi tadi? Yang kedua yaitu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu kalian tadi ada dan makhluk hidup itu ada berapa tadi? Ada 3, yaitu ada hewan, tumbuhan,
dan kita sendiri, yaitu manusia, ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tentunya kita ingat-ingat lagi, ada bernafas, makan dan minum, lalu apa lagi? Berkembang biak, lalu apa lagi? Coba ingat-ingat. Berkembang biak, terus bergerak, ya. Hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, berarti ada berapa tuh? Kurang lebih ada 5 ya. Coba kita ingat-ingat lagi. Makhluk hidup itu bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, lalu makan dan minum, dan berkembang biak. Sehingga tadinya ada 2 kambing jadi ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa cicak bisa menempel di dinding? Karena mempunyai bantalan perekat di kakinya. Oke, yang terakhir kita belajar apa tadi? Tentang membaca bilangan ribuan. Gue rasa sudah gampang ya membaca bilangan ribuan tadi. Yang penting kalian ingat saja bahwa kalian harus tahu posisi satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan itu ada di mana. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jaga terus kesehatan kalian. Sampai jumpa. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.